Halo, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas resume FR P3K Bidan part 2. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu KB mini pil atau pil progestin, ada 3 macam. Yang pertama kemasan 35 isi 300 levono atau 350 norethindrone. Yang kedua kemasan 28 isinya 75 desogestrol. Yang ketiga kemasan 28 isi linesterol 0,5 mg, dimana kedua ini KB yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya cara kerjanya yaitu yang pertama mencegah ovulasi, kedua terjadi endometrium atrofi sehingga implantasi sulit terjadi, ketiga mengentalkan lendir cervix. Kontraindikasinya itu yang pertama tromboflebitis vena dalam, kedua kanker payudara, ketiga sirosis hati atau tumor hati, 4 pasien lupus, 5 sedang terapi obat. Nah, efek sampingnya menstruasi tidak teratur, sakit kepala, mual atau muntah sampai pusing, nyeri payudara, berat badan berubah atau meningkat, suasana hati tidak terkontrol, tumbuh jerawat, bahkan gastritis. Nah, penanganannya apa? Penanganannya 1. Jika pasien muntah dalam 2 jam setelah minum pil lain dan pakai alkon tambahan jika berhubungan seks dalam waktu 48 jam atau 2 hari. Yang kedua yaitu jika terlambat minum pil lebih dari 3 jam, segera minum pil saat ingat dan gunakan alkon tambahan dalam waktu 48 jam atau 2 hari. Kemudian yang ketiga, jika lupa minum pil 1 atau 2 pil, minum pil yang kelupaan saat ingat dan gunakan alkon tambahan sampai pil habis. Jadi 1 siklus ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu jika pasien tidak menerima efek samping, bisa hentikan alkon dan bisa mengganti dengan alkon yang lain. Nah, FR selanjutnya ada yang mendapat perdarahan. Nah, kita bahas saja perdarahan dalam kehamilan itu ada 2, yaitu perdarahan dalam kehamilan kurang dari 20 minggu, yaitu abortus, mola, dan kehamilan ektopik. Yang kedua yaitu kehamilan di trimester 3, bisa placenta previa ataupun solusio placenta. Nah, yang pertama yaitu abortus. Abortus itu ada beberapa macam. Yang pertama imminence. Imminence itu perdarahan sedikit, OUI tertutup, nyeri perut, plano tes positif. Tata laksananya yaitu tidak ada pengobatan khusus, anjurkan untuk tidak beraktivitas berlebihan, bisa bed rest. Selanjutnya anjurkan tidak berhubungan seks dalam waktu dekat, lakukan ANC seperti biasa, USG tiap 4 minggu. Kemudian jika perdarahan terus berlangsung, lakukan rujuk untuk USG. Nah, selanjutnya abortus incipiens. Cirinya yaitu darah banyak, bisa disertai gumpalan, kemudian janin masih ada, OUI terbuka dan terasa mules. Tata laksana abortus incipiens ini sama dengan abortus incomplete. Tindakan awal yaitu stabilisasi KU ibu, mulai dari airway, breathing, dan circulation. Kemudian pasang infus, bila perlu pasang O2. Asuhannya, jelaskan pada pasien bahwa kehamilannya tidak dapat dipertahankan. Jika ini tips ya teman-teman, jika di soal itu mengatakan bahwa ibunya ada di BPM, maka tindakannya yaitu segera rujuk untuk USG dan jika perlu dikurek. Jika di rumah sakit, maka kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk dilakukan USG dan kuretase. Serta jangan lupa konseling KB pasca keguguran. Nah, selanjutnya abortus komplit adalah keluarnya seluruh hasil konsepsi, plano tes negatif. Tindakan awal yaitu stabilisasi KU ibu. Asuhannya, jelaskan kepada pasien tentang keadaan janin yang tidak dapat dipertahankan, kemudian observasi perdarahan. Jika di BPM, segera rujuk, dan jika di rumah sakit, kolaborasi dengan dokter SPOG untuk USG. Bila terjadi anemi, beri tablet tambah darah selama 2 minggu, dan jika anemi berat, lakukan transfusi. Jangan lupa KB pasca keguguran. Nah, selanjutnya ada juga yang mendapatkan tentang kehamilan ektopik terganggu. KET ini adalah kehamilan di luar uterus dengan ciri nyeri perut hebat
pada abdomen disertai perdarahan per vagina, baik bercak maupun perdarahan sedang. KU ibu lemah, ini tandanya ya teman-teman. KU ibu lemah, tekanan darah menurun, nadi cepat, ibu pucat dan lemah. Nyeri perut bagian bawah, saat di VT ada nyeri goyang porsio dan porsionya tertutup. Tindakan awalnya yaitu stabilisasi KU ibu, lihat airway, breathing dan circulationnya, kemudian pasang O2, infus NaCl 0,9% atau RL dalam 15 menit pertama. Kemudian jika di BPM segera rujuk ke rumah sakit, jika di rumah sakit kolaborasi dengan dokter SPOG untuk laparotomi. Jangan lupa tetap siapkan darah. Selanjutnya, mola hidatidosa adalah penyakit tropoblastik gestasional disebabkan oleh kelainan proliferasi tropoblastik atau tumor jinak bentuknya bulat-bulat seperti anggur akibat gagalnya janin terbentuk. Jadi dikenal dengan hamil anggur. Gejalanya yaitu perdarahan bercak atau banyak seperti anggur atau mata ikan, mual muntah hebat, biasanya disertai dengan tanda PEB atau eklamsi lebih dari 24 minggu. Uterus membesar lebih dari usia kehamilan, tidak ada janin dan DJJ negatif, serviks membuka, hasil USG ada snowflake dan HCG tinggi. Nah, tindakan awalnya apa? Sama saja teman-teman. Yang pertama itu harus selalu nilai KU ibu mulai dari airway, breathing dan circulation. Kemudian pasang infus dan pasang O2. Jika di BPM segera rujuk, dan jika di rumah sakit kolaborasi dokter SPOG untuk kuret pakai AVM. Jadi jangan lupa teman-teman selalu perhatikan di mana soal itu terjadi, entah di BPM atau di rumah sakit. Nah, mola sendiri ini bisa jadi kanker ganas, maka perlu periksa HCG dalam 2 minggu dan pemantauan setiap 8 minggu dalam 1 tahun. Nah, FR selanjutnya yaitu tentang hormon. Nah, dimanapun soalnya teman-teman, entah soal P3K, SKB ataupun UKOM, selalu ada soal berkaitan dengan hormon tentang ASI. Nah, kita lihat hormon yang berpengaruh dalam ASI ada 2, yaitu prolaktin itu memproduksi ASI, sedangkan oksitosin untuk pengeluaran ASI. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Prolaktin memproduksi ASI, oksitosin pengeluaran ASI. Kemudian tanda hamil ada tanda Godel, yaitu serviks menjadi lunak dan bersekret lendir. Kemudian tanda Chadwick itu pulva kebiruan, sedangkan tanda Hegar yaitu isthmus melunak. Nah, ini kehilangan panas pada bayi itu tidak pernah juga absen ya teman-teman dalam soal. Kehilangan panas pada bayi itu ada 4. Yang pertama yaitu konveksi, misalnya dari AC dan kipas. Kemudian konduksi itu terkena langsung pada benda, misalnya popoknya basah, timbangan, meja dan meja pemeriksaan. Kemudian yang ketiga itu evaporasi atau penguapan, misalnya air ketuban yang tidak langsung segera dikeringkan. Kemudian yang keempat yaitu radiasi atau aliran suhu benda, dinding atau lantai lebih rendah dibanding tubuh bayi, dibiarkan tidak pakai pakaian. Jadi itu ya teman-teman, radiasi. Nah, FR selanjutnya ada juga yang mendapatkan tentang TD dan DT. Jadi ini harus benar-benar dipahami ya teman-teman. Manfaat TD dan DT untuk mencegah tetanus, namun 2 vaksin ini berbeda. Perbedaannya pada dosis. TD itu yang perlu diperhatikan, T besar, D kecil, dosis tetanusnya lebih besar. Sedangkan DT sama-sama huruf besar, D besar, T besar, doksin vaksin difterinya yang lebih besar. Kemudian vaksin DT ditujukan untuk bayi usia 2, 3, 4, 15 sampai 18 bulan. Kemudian yang menggunakan DTP, HB, HIP atau pentabio. Sedangkan TD untuk booster antara 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya, vaksin TD diberikan sebagai imunisasi ulangan booster kepada anak-anak usia 7 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian membuktikan bahwa adanya penurunan kekebalan sesudah kurun waktu tertentu, sehingga perlu penguatan pada usia anak.
Dan vaksin ini memiliki manfaat untuk memberikan proteksi terhadap penyakit difteri dan tetanus. Dengan pemberian DT dan TD merupakan salah satu upaya preventif untuk pencegahan dan menciptakan kekebalan secara terus-menerus untuk penyakit tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan sampai dewasa. Nah, campak juga ada ya teman-teman, tentang imunisasi campak. Manfaatnya yaitu imunisasi campak biasanya dilakukan dengan pemberian vaksin MMR atau mumps, measles, rubella, yaitu vaksin yang berfungsi untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella. Ketiga, penyakit tersebut cukup rentan menyerang anak-anak karena daya tahan tubuhnya masih dalam perkembangan. Nah, FR selanjutnya tentang asuhan kunjungan nifas atau KF. KF1 itu 6-48 jam asuhannya. Ini kata kuncinya teman-teman, mencegah perdarahan akibat atonia uteri. Yang kedua, pemberian ASI awal. Ketiga, bonding attachment atau hubungan kasih sayang ibu dan bayi. Kemudian mencegah bayi hipotermi. KF2 itu 3-7 hari atau 1 minggu. Asuhannya, kata kuncinya itu memastikan involusi uterus baik, nilai tanda infeksi, apakah ada demam atau tidak, kemudian istirahat cukup, makan makanan bergizi dan asupan cairan cukup, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar tanpa kesulitan, dan konseling perawatan BBL. Nah, selanjutnya KF3 itu dari hari ke-8 sampai 28 hari atau 2 minggu. Asuhannya sama dengan KF2. Kemudian KF4 itu dari hari ke-29 sampai 42 hari atau 6 minggu. Asuhannya menanyakan penyulit yang dihadapi selama masa nifas dan konseling KB. Selanjutnya ada juga yang dapat depresi postpartum. Gejalanya itu terjadi lebih atau sama dengan 2 minggu. Di antaranya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan sosial, kehilangan minat, bahkan ada keinginan menyakiti diri sendiri atau bayinya. Tata laksananya yaitu beri dukungan emosional, kemudian rujuk ke rumah sakit untuk ke psikolog atau psikiater. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasan FR kali ini. Semangat terus belajarnya, jangan lupa berdoa, serta restu orang tua dan suami yang terpenting. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum.